Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran subtema 3 tentang apa? Pertumbuhan hewan. Nah, dalam subtema 3 ini bisa kalian buka buku halaman 67. Nah, dalam subtema 3 kita akan mempelajari daur hidup. Daur hidup itu sama saja dengan metamorfosis. Metamorfosis itu atau daur hidup adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Nah, dalam daur hidup ada dua macam, ada dua jenis, yaitu daur hidup sempurna dan tidak sempurna. Nah, daur hidup sempurna memiliki 4 tahap, dimulai dari telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Contohnya seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat dan lainnya. Nah, di sini ada contoh daur hidup kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu dimulai dari telur, terus menetas menjadi ulat. Kemudian kepompong. Nah, kepompong ini sama saja dengan pupa, ya. Baru nanti menjadi kupu-kupu muda atau yang biasa disebut nimfa. Terus kupu-kupu dewasa yang disebut dengan imago. Nah, di sini ada lagu ya. Lagu tentang kupu-kupu agar kalian lebih mudah menghafalkannya. Seperti ini. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, iya oh. Bisa? Sekali lagi ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, iya oh. Iya. Selanjutnya ada daur hidup lalat. Nah, daur hidup lalat pun juga dimulai dari telur, kemudian belatung. Belatung itu sama saja dengan larva. Kemudian pupa tadi apa? Kepompong. Kemudian jadi lalat dewasa atau imago. Di sini ada lagunya juga. Nanti Bu Ida dan Bu Agnes akan memperagakannya. Lalat ada 4 tahap, telur, larva, pupa, lalu jadi lalat. Daur hidup lalat ada 4 tahap, telur, larva, pupa, lalu jadi lalat. Bisa? Nah, nanti kalian coba di rumah ya untuk menghafalkannya lebih mudah dengan menggunakan lagu, oke? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari adalah daur hidup katak. Daur hidup katak pun dimulai dari telur, terus kecebong. Kecebong itu sama saja dengan berudu. Nah, ketika berudu bernapas dengan insang. Kemudian kecebongnya tumbuh kaki. Kaki baru tumbuh berekor, namanya katak muda. Kemudian jadi katak dewasa seperti pelajaran kemarin. Ketika katak dewasa bernapas dengan kulit dan paru-paru. Nah, di sini Ibu juga akan memberi lagu tentang daur hidup katak agar kalian lebih mudah menghafalkannya. Perhatikan ya. Mulai dari telur, lalu jadi berudu, lalu katak muda, yang terakhir katak dewasa. Itulah daur hidup katak. Mulai dari telur, lalu jadi berudu, lalu katak muda, yang terakhir katak dewasa. Itulah daur hidup katak. Itulah daur hidup katak. Ya, ini lagu tentang daur hidup katak. Selanjutnya kita akan mempelajari. Selanjutnya kita belajar daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi jentik,
atau larva. Nah, larva ini berubah menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya menjadi nyamuk dewasa atau imago. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan lirik lagu tentang daur hidup nyamuk. Nanti Ibu Ida dan Bu Agnes akan memperagakannya. Ya. Nah, nadanya apa Bu Agnes? Lagunya dengan nada cicak-cicak di dinding. Tahu kan cicak-cicak di dinding? Tahu, Nah, Bu. sekarang kita nyanyi bersama ya Bida ya. Ya. 1, 2, 3. Telur jentik dan pupa, lalu nyamuk dewasa. Itulah daur hidup nyamuk. Nah, daur hidup tidak sempurna. Nah, dalam daur hidup tidak sempurna hanya melewati 3 tahap, yaitu telur, nimfa atau larva, dan hewan lanjut jadi hewan dewasa. Nah, kenapa hanya 3 di sini tidak sempurna? Karena tidak mengalami namanya masa pupa atau masa kepompong, maka dia disebut daur hidup tidak sempurna. Contohnya seperti kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Nah, di sini Ibu kasih contohnya ya, daur hidup belalang. Daur hidup belalang dimulai dari belalang betina bertelur, terus jadi nimfa. Nimfanya ini langsung jadi imago, hanya 3 tahap kan? Telur, nimfa, imago, jadi belalang betina yang bertelur lagi. Itu daur hidup belalang. Selanjutnya daur hidup kecoa. Kecoa pun sama, seperti itu juga. Dari telur, kecoa dewasanya telur, menghasilkan nimfa 1, tumbuh menjadi nimfa 2, tumbuh lagi menjadi dewasa. Ya, dewasa yang pertama. Selanjutnya kita belajar tentang kalimat saran. Saran itu apa? Sebuah tanggapan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, cara memberikan saran yang baik itu ada 3 macam, ada 3 langkahnya. 1, menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyinggung orang lain. Yang kedua, berikan alasan yang jelas dari setiap saran. Yang ketiga, singkat, padat, dan jelas. Nah, Ibu akan memberikan contoh saran dari sebuah permasalahan. Misalnya, ya, ada gambar ya, tunggu. Nah, ini ada gambar membuang sampah di sungai. Kan ini termasuk perbuatan tidak baik kan? Saran kamu bagaimana? Ya, misalnya sih, sebaiknya kita membuang sampah di tempat sampah agar ketika musim hujan tidak terjadi banjir. Ingat, dalam membuat kalimat saran ada 3 kata kunci. Sebaiknya, seharusnya, lebih baik, ada baiknya, ada 4 ya. Maaf ya, Bu, udah ulang lagi ya kata kuncinya ya. Sebaiknya, seharusnya, lebih baik lagi, dan ada baiknya, bisa juga seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya coba kalian disaran lagi nih, melihat kamar yang berantakan. Bagaimana? Nah, sebaiknya kamu merapikan tempat tidurmu agar terhindar dari penyakit, boleh, agar terlihat lebih rapi dan bersih, boleh seperti itu ya. Ingat, ada seharusnya, sebaiknya, lebih baik, ada baiknya. Oke. Selanjutnya ada poster. Poster adalah gambar yang ditulis, gambar dan tulisan yang berisi informasi penting yang ditulis dengan singkat dan jelas. Nah, langsung ada contohnya di sini. Ada gambar poster tentang buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di sini ada kalimat saran buanglah sampah pada tempatnya dan juga gambarnya. Berarti dari gambar itu terisi informasi yang jelas ya. Nah,
Sampai di sini semoga kalian mengerti ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.